Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Haleluya. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus pada malam hari ini ya Bapa. Kami datang karena kami patut untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan yang sudah begitu baik, sungguh baik, sangat baik. Tuhan yang sudah menyertai kami, memelihara kehidupan kami, menjaga dan melindungi kami dari masa kecil sampai pada masa tua. Tuhan masih bersama dengan kami. Itu semua karena kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan yang masih menyertai kami sampai hari ini. Kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Bapa, kami mohon ampun atas dosa-dosa pelanggaran-pelanggaran kami, baik itu lewat perkataan, pikiran, dan terlebih-lebih lewat sikap hati dan perbuatan kami yang jahat di mata Tuhan. Ampuni kami semua umat manusia, orang-orang berdosa, jiwa-jiwa, keluarga-keluarga, bangsa-bangsa. Kami mohon belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu untuk mengampuni kami semua. Dan Tuhan bawa kami keluar dari belenggu dosa, agar kami tidak bermain-main dan kompromi dengan dosa dan kejahatan. Karena upah dosa adalah maut, dan Tuhan membenci dosa dan kejahatan. Oleh sebab itu kami yang sudah diampuni dan diselamatkan oleh Tuhan, kami mau hidup sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah ini Bapa. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami mau serahkan Bapa kebaktian mission dari awal hingga akhir. Biarlah Tuhan yang bertakhta dan bersemayam, dan Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, penuhi dengan hadirat-Mu Bapa. Kami akan menyembah-Mu dan memuji-Mu. Kami serahkan semua hanya di dalam satu nama, yaitu nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Kita akan angkat pujian Shackled by a Heavy Burden. Shackled by a heavy burden.
berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. He touched me, oh, He touched me, and all the joy that floods my soul. Something happened, and now I know He touched me and made me whole. Dia jamah setiap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru.
Terima kasih Bapa. Benar Bapa bahwa Engkaulah Tuhan yang akan menuntun kami di setiap langkah kami Bapa. Kami mau diam di rumah-Mu, bersama-Mu, menyembah-Mu untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji dan meninggikan Tuhan di tempat maha tinggi. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Siap memuji Tuhan? Haleluya, kita akan memuji Tuhan. Pengharapanku hanya Yesus saja. Amin. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang suluk.
Yesus harapan jiwaku. Amin. Praise God. Kita masih memuji Tuhan. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Amen. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian dan penyembahan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan
Benar Tuhan, terimalah sembah syukur kami Bapa yang kami naikkan di atas mezbah-Mu. Biarlah Tuhan yang menguduskan, Tuhan yang sempurnakan setiap sembah syukur kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Tidak ada apa-apanya ya Bapa. Biarlah Tuhan penuhi dengan hikmat-Mu, dan Tuhan yang berkata-kata, Tuhan yang berbicara lewat kebenaran firman-Mu Bapa. Kami mau serahkan waktu ke depan ya Bapa, jam-jam pemberitaan kebenaran firman-Mu. Biarlah seluruh isi hati Tuhan boleh disampaikan lewat kebenaran firman-Mu Bapa. Di hari-hari yang jahat ini Bapa, kami mau serahkan seluruh hidup kami hanya di dalam tangan-Mu. Kami hanya mau bergantung kepada-Mu Bapa. Kami hanya mau berserah kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kuduskan, sucikan, bersihkan kami ya Bapa. Kami serahkan semua hanya di dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami sampai hari ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Puji Tuhan, senang sekali kita boleh bersama-sama lagi datang di rumah Tuhan hanya untuk menyembah Tuhan kita yang ajaib. Dia Tuhan yang luar biasa. Dia Tuhan yang dahsyat. Dia Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Amin. Praise God. Puji Tuhan. Saudara, hari-hari ini memang benar-benar hari-hari yang jahat, saudara ya. Jadi saya sudah memperingatkan kita di setiap sharing firman Tuhan bahwa kita harus ingat bahwa hari-hari ini adalah jahat, saudara ya. Jadi kita harus tetap bersiap-siap, berjaga-jaga di dalam doa, karena itu adalah pesan Tuhan untuk saudara dan saya. Ya, jadi saudara dan saya harus tetap bersiap-siap, berjaga-jaga di hari-hari yang jahat ini, karena kita tidak tahu ya apa yang akan terjadi ya. Begitu banyak kejadian-kejadian di hadapan kita ya.
saat ini ya, bahwa begitu banyak kejahatan manusia di muka bumi ini, saudara ya, begitu banyak kita sudah saksikan. Oleh sebab itu kita harus tetap siap, berjaga-jaga, karena kita tidak tahu ya bagaimana nanti kita harus hadapi hari-hari ke depan ya. Selama kita tetap berjaga-jaga di dalam Tuhan, di dalam doa, maka kita tetap merasakan penyertaan Tuhan ada bersama dengan kita di hari-hari yang jahat ini, saudara. Jadi saudara, kita hari-hari ini karena mengingatkan saya bahwa dunia sudah tidak semakin baik, dunia semakin jahat. Oleh sebab itu saudara, jangan saudara saudara lengah. Lengah itu artinya jangan sampai kita tertidur atau terlena. Itu maksudnya lengah. Lengah itu kita jangan tertidur di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Jangan kita terlena karena begitu banyak dosa dan kejahatan di hadapan kita ya. Dosa dan kejahatan manusia di hadapan kita. Oleh sebab itu kita harus tetap hidup sesuai dengan kehendak Bapa di surga, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Karena saya sering ingatkan ya, di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-16 di situ dikatakan ya, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi saudara dan saya harus tetap pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini memang jahat, saudara ya. Saudara, saya juga maksudnya tidak menyangka ada beberapa saudara kita yang kami kenal sudah meninggalkan kita. Artinya hidup mereka sudah berakhir di muka bumi ini, saudara ya. Saya pun tidak menyangka karena saya pun sedikit bertanya-tanya kepada Tuhan, kok bisa? Tetapi itu memang kenyataan, saudara, yang harus kita hadapi. Ya, setiap manusia harus menghadapi kenyataan ini, bahwa satu hari kita semua akan beralih di rumah Bapa. Artinya kita tidak akan tinggal di bumi ini untuk selamanya ya, saudara. Jadi ingat bahwa kita harus pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Jangan sampai saudara dan saya terlena dan tertidur di dunia yang gelap ini, di hari-hari yang jahat ini, agar kita semua boleh mendapatkan tempat di hati Tuhan ya. Karena Tuhan melihat hati kita, Tuhan melihat kehidupan kita di hadapannya ya. Oleh sebab itu biarlah saudara dan saya tetap percaya bahwa Tuhan juga tidak pernah meninggalkan kita ya, saudara. Begitu banyak kesulitan, situasi ya yang tidak menyenangkan saat ini, tetapi ingat Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan ada bersama dengan kita, saudara. Kami juga ya belum persoalan satu demi satu itu datang ya, saudara. Tetapi ingat Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Nah, saudara, hari ini kita akan belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan yang diambil dari masih dengan Rasul Paulus yang mau mengajar kita lewat firman-Nya, yang mana di dalam 2 Korintus pasal 2 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-18. 2 Korintus pasal 6 ya, 2 Korintus pasal 6 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-18. Jadi kita mau belajar sama-sama hari ini bahwa Tuhan yang akan bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya, dan semua akan Tuhan yang akan mengajar kita dan berbicara kepada kita. Amin. Puji Tuhan. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Tuhan pada hari ini, dan kita semua akan menerima berkat dari kebenaran firman Tuhan. Kita akan bacakan dari ayat yang ke-11. Silakan dibaca. Puji Tuhan. 2 Korintus 6 ayat 11 sampai 18. Ayat 11. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Kita bacakan lagi ayat yang ke-11. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Ini Rasul Paulus sedang berbicara kepada
jemaat di Korintus. hati kami terbuka lebar-lebar bagi kami. Di situ dikatakan, hai, bacakan lagi. Hai orang Korintus, Hai orang-orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. kami telah berbicara terus terang kepadamu. Di situ dikatakan oleh Rasul Paulus, Hati kami terbuka lebar-lebar bagi hati kamu. kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Artinya Rasul Paulus katakan, dia berbicara kepada orang Korintus bahwa dia katakan, hati kami terbuka lebar-lebar bagimu. Artinya untuk kamu semua ya. Lalu Ayat 12, dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. dan bagi kamu ada tempat yang luas di dalam hati kami. Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kami. Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Kita bacakan lagi di ayat yang Ke-12, ke-12. dan bagi kamu Dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. ada tempat yang luas di dalam hati kami. Artinya Rasul Paulus katakan, di dalam hati kami, itu di dalam hati Rasul Paulus ada tempat yang luas bagi mereka itu. Lalu Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kami. Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Jadi Rasul Paulus sedang berbicara kepada orang Korintus ya, bagaimana sikap hati mereka terhadap Rasul Paulus yang sedang mengajar, yang sedang berbicara kepada mereka. Lalu Ayat 13, maka sekarang supaya timbal balik aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukan hati kamu, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. bacakan lagi ayat yang ke-13. Maka sekarang Di situ dikatakan, supaya timbal balik aku berkata seperti kepada anak-anakku. Rasul Paulus katakan, maka timbal balik maksudnya dia berkata kepada mereka seperti anak-anakku, maksudnya seperti anak-anak Rasul Paulus. Lalu bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Dia katakan, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Ayat 14, Ya, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Jadi coba kita kembali. orang yang tak percaya. Ya, kita kembali dulu ke ayat 13. 13, maka sekarang supaya timbal balik aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Ya, jadi Rasul Paulus berbicara kepada mereka seperti anak-anaknya, maksudnya dia mau mereka membuka hati mereka selebar-lebarnya, artinya agar mereka membuka ruangan di dalam hati mereka. Lalu Ayat 14, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. di situ dikatakan janganlah kamu, lalu Merupakan pasangan yang tidak seimbang merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. dengan orang-orang yang tak percaya. Jadi Rasul Paulus katakan, janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Bacakan lagi. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Ya, lalu Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah orang dapat bersatu dengan gelap? ya, kita bacakan lagi. Ayat 14, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Jadi Rasul Paulus katakan kepada mereka, janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang. Artinya pasangan yang tidak seimbang itu menjadi orang-orang yang tidak sesuai dengan kehendaknya, kehendak Bapa, maksud kehendak firman. Lalu dengan orang-orang yang tak percaya. dengan orang-orang yang tak percaya, karena mereka itu orang-orang yang tidak percaya. Jadi kita tidak boleh campur adukan ya dengan mereka. Maksudnya kita tidak boleh menjadi seperti mereka, karena mereka itu adalah orang-orang yang tak percaya, tidak percaya kepada firman Tuhan. Lalu
Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Sebab persamaan apakah yang akan terdapat? Lalu bacakan lagi. Terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Ya, baca di bagian situ. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Sebab persamaan apakah akan terdapat? Terdapat antara kebenaran Ya, antara kebenaran dan kedurhakaan. dan kedurhakaan. Jadi maksudnya ya, persamaan apakah yang akan terdapat? Di situ dikatakan dalam apa itu tadi, bacakan lagi. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ya, jadi artinya tuh persamaan apakah yang dapat itu maksudnya seperti tadi dibilang bagaimanakah terang bersatu dengan kebenaran dan kedurhakaan. Ya, jadi kebenaran dan kedurhakaan. Jadi itu Terang dan gelap. iya, jadi terang dan gelap itu tidak bisa bersatu artinya ya. Jadi apa itu tadi di persamaan, coba bacakan lagi bagian situ. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Iya, jadi kebenaran dan kedurhakaan itu ya artinya tidak ada kebenaran ya. Tidak bersamaan. Tidak ada, iya, tidak sama, mereka berbeda. Artinya kebenaran dan kedurhakaan itu adalah hal yang berbeda ya, hal yang tidak sama. Lalu terang dan gelap pun itu hal yang berbeda. Jadi terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Lalu apa itu tadi, kebenaran tidak bisa bersatu dengan kedurhakaan. Itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus ya. Jadi kita tidak bisa menyatukan antara kebenaran dengan kedurhakaan, begitu juga antara terang dengan gelap, kita tidak bisa satukan. Itu semua adalah kalimat-kalimat yang sangat berbeda ya, sesuatu yang sangat berbeda. Itu dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Lalu Ayat 15, persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? persamaan apakah yang terdapat dalam Kristus dan Belial? Antara Kristus dan Belial, Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? ya, bacakan lagi. Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang yang tak percaya? Jadi Rasul Paulus katakan persamaan apakah yang akan terdapat antara Kristus dan Belial? Lalu Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? apakah bagian bersama orang-orang percaya dan orang-orang yang tak percaya, maksudnya orang-orang yang tidak percaya ya. Jadi persamaan apakah yang akan didapati, itu maksudnya ada perbedaan ya antara Kristus dengan Belial, dan juga maksudnya orang-orang tadi apa katanya yang terakhir? Yang terakhir, ya, apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang yang tak percaya? Ya, jadi antara maksudnya orang percaya dan orang yang tidak percaya itu ada perbedaan, jadi tidak bisa disamakan atau tidak bisa disatukan. Itu yang dimaksudkan. Lalu teruskan lagi. Ayat 16, apakah hubungan baik Allah dengan berhala? Apakah hubungan baik Allah dengan berhala? Jadi apakah hubungan baik Allah itu adalah suci dan kudus? Ya, apakah hubungannya dengan berhala? Artinya berhala itu adalah hal-hal najis ya, hal-hal dosa, kekotoran, kejahatan ya, kekejian di mata Tuhan. Itulah berhala-berhala ya. Jadi perbedaannya dengan baik Allah itu sangat jauh. Bahwa baik Allah itu adalah kudus ya, dia adalah tempat yang kudus. Baik Allah yaitu saudara dan saya, baik Allah, tubuh kita adalah baik Allah ya. Jadi Tuhan katakan ya, tidak bisa dipersatukan ya antara berhala dengan baik Allah. Lalu Karena kita adalah baik dari Allah, karena kita adalah baik dari Allah yang hidup menurut firman Allah yang hidup menurut firman Allah, ini. yang hidup menurut firman Allah ini. Firman Allahnya, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Ya, bacakan lagi. Oke. Apakah hubungan baik Allah dengan berhala? Karena kita adalah baik
dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Kita adalah bait Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Artinya, Aku akan diam bersama-sama dengan ya coba mereka. tunggu dulu. Oke, balik lagi tadi yang di bagian bait Allah. Oke. Siap, Apakah Pak, hubungan siap. bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Ya, jadi di situ dikatakan oleh Rasul Paulus, ya tubuh kita itu adalah bait Allah yang hidup sesuai dengan firman Allah, firman Tuhan ya. Lalu Nah, firman Tuhan itu ya, aku akan diam bersama-sama dengan mereka aku akan diam bersama-sama dengan mereka, dan lalu hidup di tengah-tengah mereka, dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umat. dan mereka akan menjadi umatku. Jadi itu Rasul Paulus katakan Tuhan ya, dia akan bersama-sama dengan kita, dia menjadi Allah kita ya, dan hidup bersama-sama dengan umatnya, yaitu Tuhan Allah hidup bersama dengan kita, dia menjadi Allah kita dan dia hidup di tengah-tengah umatnya ya. Lalu Ayat 17, sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan. Firman Tuhan, bacakan lagi. Janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Oke, balik lagi, baca lagi. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka. Artinya kita diperintahkan untuk keluar dari antara mereka. Artinya keluar dari mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Di situ dikatakan Firman Tuhan. itu adalah firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, Dan janganlah menjamah apa yang najis ya. Di maka situ aku dikatakan, akan menerima kamu. maka aku akan menerima kamu. Jadi janganlah kita menjamah apa yang najis. Artinya apa yang mereka maksudnya jama apa itu, kita jangan jama apa yang mereka sentuh ya. Karena tadi dikatakan kita harus keluar dari mereka ya, kita harus tinggalkan mereka. Ini bicara mereka itu orang-orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan. Dengan tidak bersekutu dengan orang yang tidak percaya. Tunggu, itu belum di bagian situ. Nah ya, jadi kita itu dilarang tadi, sudah harus keluar, diperintahkan untuk pergi dari mereka. Jangan, artinya kita jangan bersatu dengan mereka, jangan kita sentuh apa yang mereka sentuh ya, jangan kita jamak apa yang najis karena mereka menyentuh apa yang najis. Jadi di situ dikatakan jangan kita menyentuh apa yang mereka sentuh ya. Lalu teruskan lagi. Ayat 18. Ini belum, yang tadi masih belum selesai bagian akhir. Yang akhir. Sudah. Firman Tuhan tadi itu. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Ya, jadi di situ dibilang kalau kita tidak menjawab semua itu maka Tuhan akan menerima kamu. Jadi maksudnya Rasul Paulus ya. Jadi kita sudah diajar oleh Rasul Paulus bahwa kita tidak boleh menjamah apa yang najis, apa yang kotor ya, karena Tuhan tidak mau menerima kita kalau kita menjamah yang najis. Maka Tuhan akan menerima kita. Lalu teruskan lagi. 18. Dan aku akan menjadi bapamu, Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku, dan kamu akan menjadi anak-anakku, laki-laki dan anak-anakku perempuan. laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. yang Maha Kuasa. Bacakan lagi di bagian situ. Dan aku akan menjadi bapamu, Dan aku akan menjadi bapamu, di situ dikatakan ya. kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Dan kamu akan menjadi anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara, di situ dikatakan bahwa Rasul Paulus berbicara kepada orang-orang Korintus ya, yang mana mereka itu adalah orang-orang yang masih bebal. Artinya mereka itu orang-orang yang masih belum mau percaya kepada Tuhan ya. Mereka masih ada perselisihan ya. Jadi mereka itu orang-orang yang belum mau menerima Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mereka itu adalah orang-orang yang
masih ribut-ribut dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, orang-orang Korintus ini adalah orang-orang yang masih seperti bayi rohani. Mereka itu tidak mau mementingkan firman Tuhan. Artinya mereka hanya setengah-setengah, ya. Mereka itu belum mau sungguh-sungguh untuk mempercayai Tuhan atau untuk percaya kepada Tuhan Sang Juru Selamat itu. Jadi mereka masih bermain-main, istilahnya mereka masih bermain-main dengan kepercayaan mereka. Mereka belum ada keseriusan di dalam hidup mereka untuk mengakui Tuhan ini, dan juga mereka belum dewasa di dalam kerohanian mereka, perjalanan rohani mereka. Jadi inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus, ya. Oleh sebab itu Rasul Paulus katakan di ayat yang ke-11 tadi bahwa mereka itu tidak mau membuka hati, ya. Di saat Rasul Paulus berbicara untuk menyampaikan pesan-pesan firman, mereka tidak mau membuka hati, ya, bagi firman itu sendiri. Mereka menutup hati mereka terhadap firman itu sendiri. Jadi mereka ini yang menolak, artinya mereka menolak pesan-pesan Tuhan, firman Tuhan. Mereka belum mau terima, mereka masih menutup hati mereka rapat-rapat. Sedangkan Rasul Paulus katakan, Rasul Paulus membuka hatinya lebar-lebar bagi mereka, asal mereka mau membuka hati mereka lebar-lebar untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk mendengarkan pesan-pesan firman Tuhan lewat Rasul Paulus. Tetapi orang-orang Korintus ini masih bebal, mereka masih adalah orang-orang yang belum dewasa di dalam kerohanian mereka. Mereka masih orang-orang yang hidup di dalam keduniawian, mereka hidup di dalam berhala-berhala, artinya hidup di dalam kejahatan-kejahatan manusia, dosa-dosa manusia. Oleh sebab itu mereka adalah orang-orang yang masih bebal. Jadi saudara, Rasul Paulus ini mengajarkan yang terbaik untuk mereka, tetapi ya, jadi mereka itu tidak mau mendengarkan apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus, ya. Kalau mereka memang mau mendengarkan, mereka akan membuka hati mereka lebar-lebar kepada Rasul Paulus untuk menyampaikan kebenaran firman-Nya, firman Tuhan kepada mereka. Tetapi mereka justru menutup hati mereka rapat-rapat, ya, karena ini adalah pesan Tuhan lewat Rasul Paulus, lewat firman Tuhan untuk disampaikan kepada orang-orang ini. Artinya di situ memang Rasul Paulus, ini surat Rasul Paulus kepada orang Korintus, ya, jemaat Korintus. Jadi saudara, memang sulit kalau orang tuh yang memang masih belum mau membuka hati terhadap firman Tuhan. Jadi apapun yang disampaikan, kalau mereka memang masih mengeraskan hati, masih menutup hati mereka rapat-rapat dan tidak mau memberikan ruangan atau membuka hati mereka lebar-lebar untuk kebenaran firman Tuhan untuk disampaikan kepada mereka, memang tidak gampang, sulit untuk menghadapi orang-orang seperti ini, saudara. Mereka adalah orang-orang yang lebih menyukai keduniawian, mereka lebih menyukai hal-hal yang najis, artinya mereka lebih menyukai kefasikan daripada kebenaran. Jadi itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus, ya. Orang-orang di Korintus itu seperti itu. Mereka masih bebal, mereka masih orang-orang yang belum dewasa di dalam rohani mereka, orang-orang yang tidak sungguh-sungguh di dalam kerohanian mereka. Mereka tidak mau memberikan hidup mereka kepada Tuhan, artinya mereka tidak mau untuk memberikan seluruh hidup mereka kepada Tuhan. Mereka belum sungguh-sungguh di dalam perjalanan kerohanian mereka. Itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus dari apa yang sudah dituliskan Rasul Paulus kepada jemaat Korintus itu. Jadi saudara, kita pun menghadapi orang-orang seperti itu pada saat-saat ini memang tidak gampang, karena masih banyak orang-orang seperti itu. Mereka ada di dalam gereja, mereka datang di gereja pada hari Minggu, setiap minggu, ataupun datang ke persekutuan, tetapi tetap mereka itu belum membuka hati dengan sungguh-sungguh untuk diberikan kepada Tuhan hati mereka, ya, supaya Tuhan bisa ubahkan mereka, Tuhan bisa baharui mereka, ya, Tuhan bisa lahirkan kembali, ya, roh mereka itu dilahirkan kembali dan mereka akan bisa diubahkan oleh Tuhan. Tetapi memang masih banyak juga orang-orang seperti
jemaat Korintus ini belum sungguh-sungguh, ya, belum serius berjalan dengan kehidupan mereka di dalam Tuhan, karena mereka masih menyukai hal-hal duniawi, mereka masih menyukai hal-hal najis, hal-hal yang jahat, dan juga kejahatan-kejahatan lainnya atau dosa. Mereka masih suka kompromi dengan dosa-dosa dan kejahatan. Oleh sebab itu, di situ dikatakan tadi kita harus keluar dari mereka. Artinya bukan kita membenci, tetapi kita harus menjauhi orang-orang seperti itu, karena tidak akan maksudnya tidak ada gunanya, ya. Kita juga mau terus dengan mereka. Mereka tidak mau berubah, artinya mereka tidak mau, mereka belum mau, mereka masih menunda-nunda pertobatan mereka. Oleh sebab itu, apa yang sudah diajarkan oleh Rasul Paulus, biarlah saudara dan saya juga boleh mengikuti, karena itu adalah hikmat Tuhan yang diberikan oleh Tuhan lewat hambanya Rasul Paulus untuk mengajar kita, untuk mengajar jemaat di Korintus. Jadi saudara dan saya juga di hari-hari ini, di saat ini, maksudnya pada zaman-zaman akhir ini, kita juga harus memberikan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kita harus serius berjalan dengan Tuhan, artinya serius untuk bertobat, bukan setengah-setengah bertobat lalu kita kumat-kumat, ya. Tidak bisa seperti itu. Orang yang sungguh-sungguh lahir baru, sungguh-sungguh bertobat, dia akan diubahkan oleh Tuhan, dia akan dibaharui oleh Tuhan. Kehidupannya tidak akan sama lagi. Seperti dikatakan bahwa saudara yang sudah memberikan hidup seluruhnya kepada Tuhan, mereka adalah ciptaan baru, ya. Mereka menjadi manusia baru, ciptaan baru. Itu yang dimaksudkan. Oleh sebab itu, saudara dan saya harus bersungguh-sungguh di dalam kita berjalan dengan Tuhan, sungguh-sungguh memberikan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Jadi jangan lagi kita tunda-tunda waktu untuk bertobat atau datang kepada Tuhan, atau jangan kita bermain-main lagi dan dengan dosa, atau kompromi lagi dengan dosa dan kejahatan, karena itu akan membawa kita binasa pada akhirnya, karena kita tidak serius di dalam perjalanan hidup kita untuk datang kepada Tuhan dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi saudara, pesan firman pada hari ini, pesan firman Tuhan pada hari ini untuk saudara dan saya, agar saudara dan saya tetap mau hidup sesuai dengan kehendak Bapa di surga, artinya hidup menyenangkan hati Tuhan. Kita tidak mau hidup menyenangkan hati manusia, kita mau hidup untuk menyenangkan hati Tuhan, karena itulah yang dikehendaki Bapa di surga. Jadi jangan kita bermain-main lagi dengan kehidupan kita, saudara. Kita harus sungguh-sungguh serius untuk memberikan seluruh hidup kita kepada Tuhan, karena itu yang Tuhan mau. Berikan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Jangan kita berikan hidup kita setengah kepada Tuhan, lalu setengah kepada dunia. Artinya kita masih belum sungguh-sungguh, kita masih mau bermain-main dengan dosa, masih mau kompromi dengan dosa dan kejahatannya. Oleh sebab itu jangan saudara kita membuat hidup kita seperti itu, karena kita akan menerima akibatnya. Akibatnya itu, ya, kita akan dihakimi oleh Tuhan, karena Tuhan melihat cara hidup kita di saat kita masih ada di muka bumi ini, saudaranya. Jadi jangan kita menunda-nunda waktu, karena kita tidak tahu sampai kapan kita ada di muka bumi ini, saudara. Begitu banyak orang yang sudah pergi, termasuk orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang kita tahu, mereka sudah mengakhiri hidup mereka di muka bumi ini, saudara. Jadi itu semua ada gilirannya, ya saudara. Semua manusia akan pergi, tidak akan tinggal di bumi ini untuk selamanya. Tuhan hanya menaruh manusia di muka bumi ini untuk sementara. Jadi saudara, jangan lagi bermain-main dengan dosa dan kejahatan. Biarlah kita semua boleh hidup kudus di hadapan Tuhan. Hidup artinya buah pertobatan itu harus bertobat. Buah-buah roh itu adalah buah pertobatan. Jadi kita harus hidup bertobat dulu, baru di situ buah-buah roh akan keluar, artinya akan terlihat dalam hidup kita. Bagaimana kita hidup di dalam pertobatan itu, maka kita semua akan
hidup sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Karena itu memang yang Tuhan kehendaki, hidup sesuai dengan kebenaran firman-Nya, hidup mengasihi Tuhan, hidup di dalam pertobatan, karena kita tahu tanpa pertobatan kita akan binasa. Ya saudara, jadi firman Tuhan pada hari ini sangat memberkati kita semua. Artinya saya sangat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini, karena saya pun diajar oleh Tuhan. Saya tetap belajar dan mau diajar oleh Tuhan, karena Tuhan adalah pengajar yang benar. Dia adalah guru yang benar, guru yang paling benar. Jadi kita harus mau menerima Tuhan Yesus sebagai guru yang benar, sebagai penuntun kita untuk membawa kita kepada kebenaran itu sendiri. Amin. Puji Tuhan saudara. Biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh mengajar kita bahwa kita memang harus hidup sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Kita harus jauhi kejahatan. Kita tidak bisa bergaul dengan orang yang hanya maunya hidup dalam dosa, hidup dalam kejahatan. Kita tidak bisa. Kita harus memberikan mereka pengarahan, harus memberikan mereka teguran, karena kita mengasihi mereka. Kita tidak mau mereka binasa. Oleh sebab itu Tuhan tidak menghendaki manusia binasa. Oleh sebab itu Tuhan menegur kita lewat firman-Nya untuk menyadarkan kita agar kita datang bertobat dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi kalau kita menegur orang yang masih hidup dalam dosa, tidak mau bertobat atau menunda-nunda pertobatannya, itu adalah karena kita mengasihi mereka, bukan karena kita tidak menyukai mereka. Justru kita harus menyadarkan mereka agar mereka boleh diselamatkan, mereka tidak binasa, ya, karena mereka masih hidup di dalam dosa. Ingat, Tuhan membenci dosa dan kejahatan, dan upah dosa adalah maut. Jadi jangan bermain-main lagi dengan dosa dan kejahatan. Itulah pesan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah saudara dan saya boleh dibukakan mata rohani kita, dan firman Tuhan itu boleh tertanam dan diam di dalam hati kita dan membawa kita bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Biarlah Tuhan yang meneruskan kebenaran firman-Nya. Saya sudah selesai berbicara, sudah selesai menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah saudara dan saya tetap setia dan taat kepada Tuhan sampai Ia kembali. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan berdoa untuk setiap pokok doa kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang meteraikan kebenaran firman-Mu Bapa yang sudah disampaikan, karena semua itu adalah kehendak-Mu. Dan Tuhan menghendaki untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam hidup kami selama kami masih ada di muka bumi ini. Oleh sebab itu Bapa, biarlah Tuhan yang meteraikan kebenaran firman-Mu, dan Tuhan yang terus pimpin kami. Tuhan tuntun kami kepada rencana-Mu yang indah. Terima kasih untuk kesempatan hari ini yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami mau pakai sebaik-baiknya setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami, agar kami hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam kekudusan, dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki Bapa di surga. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Bapa, kami serahkan setiap pokok doa kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang menjawab setiap pokok doa kami, dan kami serahkan seluruh keluarga kami Bapa. Biarlah Tuhan yang membawa mereka untuk datang dan bertobat dan menerima keselamatan. Terima kasih Bapa. Kami juga serahkan keluarga yang sakit. Biarlah Tuhan juga bawa mereka untuk bertobat, dan mereka akan boleh diselamatkan. Di saat mereka bertobat, mereka menerima keselamatan, dan juga Tuhan memberikan bonus untuk kesembuhan penyakit mereka, sakit penyakit mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga menserahkan setiap keluarga yang sedang berduka. Kiranya Tuhan yang mau memberikan mereka kekuatan dan penghiburan di saat mereka dalam menghadapi kedukaan mereka. Tuhan kiranya mau memberikan mereka waktu dan kesempatan agar mereka juga boleh datang dan bertobat dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan kami serahkan seluruh keluarga yang sedang
buka cita. Berikan mereka Bapa kekuatan kasih-Mu, dan berikan mereka penghiburan kasih-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua hanya di dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk hari yang indah ini yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami serahkan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, amin. Puji Tuhan. Kita sudah sampai kepada kebaktian mission, akhir kebaktian mission pada hari ini. Puji Tuhan, praise God. Kita akan angkat pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Ajaib, Engkau luar biasa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Terimalah berkat Tuhan, kasih Allah Bapa, dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali untuk membawa kita semua hidup bersama dengan Tuhan di rumah Bapa yang kekal. Haleluya. Sampai berjumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Stay blessed, stay strong, and stay safe. Tuhan Yesus memberkati kita semua.